Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elma Diana Novitasari. Saya dari jurusan Tetris Bahasa Inggris angkatan 2019. Di sini saya akan memberi opini publik tentang Pancasila di lingkungan keluarga dan lingkungan pendidikan, serta undang-undang yang sesuai dengan opini yang akan saya berikan. Pertama, apa itu Pancasila? Pancasila adalah suatu ideologi dan dasar negara Indonesia yang menjadi landasan dari segala keputusan bangsa dan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila adalah dasar dalam mengatur pemerintahan negara Indonesia yang mengutamakan semua komponen di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila terdiri dari beberapa simbol dan dilambangkan oleh burung Garuda. Simbol ini menggabungkan perbedaan yang ada di Indonesia. Kemudian, yang kedua saya akan melanjutkan tentang penjelasan nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang mendidik kita sebagai seseorang individu sebelum kita mengenal lingkungan pertemanan dan lingkungan masyarakat di sekitar kita. Nilai-nilai yang diajarkan sejak dini di lingkungan keluarga merupakan salah satu aspek yang menentukan karakter serta pandangan kita terhadap dunia luar. Di sini saya memilih sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana kita menerapkan sila ke-1 ini di dalam lingkungan keluarga? Beragama merupakan keharusan yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Akan tetapi, setiap rakyat dibebaskan memilih agama menurut keyakinan mereka masing-masing. Di lingkungan keluarga saya telah membiasakan sholat berjamaah pada waktu subuh, maghrib, dan isya. Kebiasaan ini sudah dilakukan sejak kecil, sehingga pada lingkungan keluarga saya melakukan sholat berjamaah sudah menjadi rutinitas. Selain pada sila ke-1, di dalam lingkungan keluarga saya juga mengamalkan nilai Pancasila yang lain, seperti berusaha adil kepada sesama anggota keluarga, sopan dan santun kepada semua orang, dan lain sebagainya. Kemudian, implementasi nilai Pancasila di lingkungan pendidikan saya. Sejak kecil, saya bersekolah di sekolah yang berbasis Islam. Hingga saat SMP sampai SMA, saya belajar di dalam pesantren dan dilanjutkan ke perguruan tinggi negeri Islam, yakni di UIN Malang. Di UIN Malang ini merupakan universitas yang mayoritas beragama Islam, karena memang termasuk universitas Islam. Saya mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris, meskipun di dalam jurusan yang saya ambil tidak ada unsur keagamaan, akan tetapi karena saya berada di universitas Islam, maka setiap pelajaran yang saya dapatkan selalu terhubung dengan nilai sila ke-1, yaitu tentang religius. Tidak hanya terhubung dengan nilai religius saja, di lingkungan pendidikan saya juga menerapkan nilai Pancasila yang lain, seperti membantu sesama jurusan ataupun lain jurusan untuk menyelesaikan tugas ataupun yang lainnya, tidak membedakan apapun. Kemudian, undang-undang yang sesuai dengan opini yang saya berikan terdapat pada pasal 29 ayat 1 dan 2. Pada pasal 29 ayat 1 berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Dan pada pasal 29 ayat 2 berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian saya telah mewawancarai salah satu teman saya untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai dan implementasi yang ada di lingkungan keluarga dan di lingkungan pendidikan dia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga saya sendiri hampir selalu berasaskan Pancasila. Seperti sejak kecil, saya diajarkan untuk ibadah tepat waktu, selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai umat beragama. Orang tua yang tidak pilih kasih terhadap saya dan adik saya diajarkan sopan santun kepada orang yang lebih tua,
dan diajarkan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Lalu implementasi nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan pendidikan saya juga sangat terlihat di sini. Contohnya, saat kegiatan belajar akan dimulai, terlebih dahulu siswa dan guru membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Lalu saat masuk waktu sholat, seluruh siswa diwajibkan untuk mengikuti jamaah. Guru-guru juga tidak memberi toleransi kepada siswa yang telat mengumpulkan tugas, sehingga hal itu membentuk pribadi siswa yang disiplin dan tanggung jawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.